Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bernis Bustambati, nomor absen 21 dari Prodi PPK 1B, dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Barato Teguh Wiono, nomor absen 22, Prodi BPKH 1B. Di sini kami akan menjelaskan tentang apa itu Pancasila. Saya sebagai penanya. Dan saya sebagai penjawab. Untuk rekan saya Teguh, jelaskan pengertian Pancasila. Baik, Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, sebutkan poin-poin dalam fungsi umum Pancasila dan fungsi pokok Pancasila. Baik, fungsi umum dari Pancasila yang pertama, Pancasila sebagai panduan hidup bangsa Indonesia. Yang kedua, Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum. Yang ketiga, Pancasila sebagai perjanjian luhur. Yang keempat, Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia. Fungsi pokok Pancasila. Pancasila memiliki dua fungsi pokok, yaitu sebagai pandangan hidup dan dasar negara. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, dan yang terakhir yaitu Pancasila sebagai dasar negara atau dasar filsafat. Untuk selanjutnya, jelaskan tujuan pendidikan. Baik, tujuan pendidikan adalah seperangkat hasil pendidikan yang dicapai oleh peserta didik setelah diselenggarakan kegiatan pendidikan. Terus yang keempat, sebutkan 5 fungsi pendidikan. Baik, fungsi pendidikan antara lain, yang pertama, pendidikan sebagai proses transformasi budaya. Yang kedua, pendidikan sebagai proses pembentukan pribadi. Yang ketiga, pendidikan sebagai proses penyiapan warga negara. Yang keempat, pendidikan sebagai proses penyiapan tenaga kerja. Dan yang kelima, definisi pendidikan menurut GBHN. Lalu yang kelima, realisasi Pancasila dapat dibedakan menjadi 2, yaitu realisasi Pancasila objektif dan realisasi Pancasila yang subjektif. Yang keenam, jelaskan pengertian tujuan pendidikan nasional. Tujuan pendidikan nasional adalah berkembangnya potensi peserta didik agar menjadikan manusia-manusia yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, reaktif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Yang ketujuh, sebutkan 5 fungsi pendidikan. Baik, yang pertama itu ada pendidikan sebagai proses transformasi budaya. Yang kedua, pendidikan sebagai proses pembentukan pribadi. Yang ketiga, pendidikan sebagai proses penyiapan warga negara. Yang keempat, pendidikan sebagai penyiapan tenaga kerja. Dan yang kelima, definisi pendidikan menurut GBHN. Yang kedelapan, sebutkan 3 macam hakikat, yaitu 3 macam hakikat, ada 3, yaitu hakikat abstrak, hakikat pribadi, dan hakikat konkret. Yang kesembilan, apa arti dari kata statset? Statset artinya aliran pikiran negara. Dan pertanyaan terakhir dari saya untuk rekan saya. Yang ke-10, sebutkan 3 jenjang tujuan pendidikan nasional. 3 jenjang tersebut yaitu umum, instruksional, dan kurikuler. Baik, kemudian sekarang saya akan bertanya kepada rekan saya Bernis. Dan saya akan menjawab pertanyaan dari rekan saya Teguh. Baik, yang pertama, apa yang dimaksud dengan negara sebagai suatu persekutuan hidup bersama dari masyarakat? Yang dimaksud persekutuan hidup bersama dari masyarakat adalah negara sebagai suatu persekutuan hidup bersama dari masyarakat adalah memiliki kekuasaan politik, mengatur hubungan-hubungan kerjasama,
dalam masyarakat untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang hidup dalam suatu wilayah tertentu. Pertanyaan yang kedua, apa saja 5 sendi utama penyusun Pancasila? Yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ketiga adalah persatuan Indonesia, yang keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk pertanyaan yang ketiga, Pancasila sebagai dasar negara memiliki 5 fungsi. Sebutkan 5 fungsi tersebut. 5 fungsi tersebut adalah: yang pertama, Pancasila sebagai pedoman hidup, yang kedua sebagai jiwa bangsa, yang ketiga sebagai kepribadian bangsa, yang keempat sebagai sumber hukum, yang kelima sebagai cita-cita bangsa. Nomor 4, jelaskan sumber dari mana Pancasila sebagai dasar negara diperoleh. Sumber dari Pancasila sebagai dasar negara adalah diperoleh dari alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan sebagaimana tertuang dalam Memorandum DPR Strip GR 9 Juni 1966. Nomor 5, sebutkan tujuan pendidikan sebagaimana terdapat dalam UU nomor 2 tahun 1989 pada bab 2 pasal 4. Mempunyai 2 butir utama, yaitu yang pertama, mencerdaskan kehidupan bangsa, yang kedua, mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya. Baik. Pertanyaan nomor 6, siapa atau apa yang menegaskan kedudukan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sumber dari tertib hukum di Indonesia? Sumber hukum atau sumber dari tertib hukum Indonesia adalah ketetapan MPRS nomor 5 /MPR /1973 dan ketetapan MPR nomor 9 /MPR /1978. Baik. Untuk pertanyaan nomor 7, apa yang dimaksud dengan Pancasila merupakan intelligent choice? Intelligent choice, dengan adanya dasar negara Pancasila, negara Indonesia mengatasi keanekaragaman dalam masyarakat Indonesia dengan tetap toleran terhadap adanya perbedaan. Baik. Pertanyaan nomor 8, realisasi Pancasila dapat dibedakan menjadi 2, yaitu realisasi Pancasila objektif dan subjektif. Jelaskan kedua hal tersebut. Untuk menjelaskan kedua hal tersebut adalah yang A, realisasi Pancasila yang objektif, yaitu realisasi serta implementasi nilai-nilai Pancasila. Terus yang ke B, realisasi Pancasila secara subjektif adalah pelaksanaan Pancasila dalam pribadi perseorangan baik warga negara. Baik. Pertanyaan nomor 9, apakah pandangan hidup itu sesungguhnya? Pandangan hidup yang sesungguhnya adalah pandangan suatu bangsa. Yang pertama adalah cita-cita bangsa, yang kedua pikiran-pikiran yang dalam, yang ketiga gagasan mengenai wujud kehidupan yang lebih baik. Baik, dan yang pertanyaan terakhir yaitu sebutkan fungsi umum dari Pancasila. Fungsi umum dari Pancasila adalah yang pertama, Pancasila sebagai panduan hidup bagi bangsa Indonesia. Yang kedua, sebagai sumber segala sumber hukum. Yang ketiga, sebagai perjanjian luhur. Yang keempat, sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.